Pernah nggak sih, pas lagi dengerin khotbah Jumat, pikiran kamu malah jalan-jalan sendiri? Tenang, kamu nggak sendirian kok. Tapi tahu nggak sih, di luar fokus kita yang kadang suka ngilang itu, ada hal yang jauh lebih penting yang jadi penentu sah atau enggaknya sholat Jumat kita. Nah, ini dia pertanyaannya. Kita kan tiap minggu nih datang sholat Jumat. Tapi, apa kita yakin khutbah yang kita dengerin itu udah lengkap syaratnya? Jangan-jangan ada yang kelewat dan bikin ibadah kita jadi, ya kurang afdol gitu. Jadi ini koin utamanya. Khutbah Jumat itu bukan sekadar ceramah biasa, tapi ada aturan mainnya. Kalau sampai ada satu aja rukun yang kelewat sama khotib, khutbahnya bisa dianggap nggak sah. Nah, kalau khutbahnya nggak sah, sholat Jumat kita juga bisa ikut nggak sah. Wah, gawat kan? Biar kita semua nggak was-was lagi, anggap aja ini kayak checklist wajib pas Jumatan. Ada 5 rukun alias pilar utama yang harus, kudu, wajib ada dalam setiap khutbah. Yuk kita kupas tuntas satu persatu. Oke, kita mulai dari checklist pertama dan paling dasar. Puji Allah. Ini fondasinya, gerbang pembukanya. Rukun nomor 1 adalah memuji Allah, atau yang kita kenal dengan bacaan hamdalah. Ini pembuka yang sama sekali nggak boleh ketinggalan. Dan minimal banget, khotib itu harus mengucapkan lafaz Alhamdulillah. Tentu aja kalau puji-pujiannya lebih panjang, itu lebih bagus. Tapi lafaz inilah kuncinya. Tanpa ini, rukun pertama nggak terpenuhi. Kenapa sih harus dimulai dengan ini? Simple. Karena hamdalah itu adalah bentuk pengakuan dan rasa syukur kita. Jadi sebelum kita dengerin nasihat, kita puji dulu Sang Pencipta. Ini yang ngasih jiwa ke seluruh khutbahnya. Oke, checklist pertama aman. Sekarang kita lanjut kedua rukun berikutnya yang gak kalah penting. Sholawat buat Nabi dan wasiat takwa. Checklist kedua, membaca sholawat untuk Nabi Muhammad SAW. Ini adalah tanda cinta dan hormat kita ke beliau. Minimalnya harus ada ucapan kayak Shalli wassalim ala Muhammad atau kalimat lain yang maknanya sama. Dengan bersyalawat, kita mengakui jasa beliau yang udah membawa ajaran Islam ini ke kita semua. Dan yang ketiga, nah ini dia jantung dari khutbah Jumat, memberikan wasiat takwa. Serius deh, tanpa wasiat takwa, khutbah itu rasanya hampa. Inilah momen di mana khotib ngingetin dirinya dan kita semua, para jamaah, buat terus ningkatin iman, jalanin perintah Allah, dan jauhin larangannya. Oke, 3 rukun udah kita centang. Tinggal 2 lagi nih buat melengkapi checklist kita. Ayat suci Al-Quran dan doa. Ini dia penutupnya. Rukun keempat, wajib membaca minimal 1 ayat Al-Quran. Kenapa? Ya karena semua nasihat takwa itu sumbernya harus langsung dari firman Allah. Syaratnya, ayat yang dibaca itu maknanya harus jelas dan bisa dipahami. Boleh dibacain di khutbah pertama atau kedua, bebas. Ini jadi penegas kalau nasihat yang disampaikan itu bukan karangan, tapi beneran berlandaskan kitab suci. Dan rukun terakhir, checklist nomor 5. Berdoa untuk seluruh kaum mukminin dan mukminat. Ini bagian yang adem banget. Biasanya ada di khutbah kedua. Khutbahnya ditutup pakai doa. Bukan cuma buat yang hadir di masjid itu aja, tapi buat seluruh umat Islam dimanapun mereka berada. Keren kan rasa persaudaraannya? Sip, kelima rukun tadi itu soal apa isi khutbahnya. Sekarang ada info bonus nih, gimana cara menyampaikannya. Ini aturan main buat sang khotib. Aturan pertama, khotib itu harus berdiri pas khutbah ya, selama fisiknya mampu. Ini nunjukin keseriusan dan jadi salah satu sunnah Nabi. Jadi bukan sambil duduk santai ya. Khutbah Jumat kan ada 2 sesi ya. Nah, di antara khutbah pertama dan kedua, khatib itu wajib duduk sebentar. Jeda ini penting buat misahin kedua khutbah dan ngasih kita waktu buat istighfar sejenak. Terus, khutbah itu harusnya disampaikan dengan semangat membara. Coba deh lihat hadis ini. Rasulullah kalau khutbah itu sampai matanya memerah dan suaranya lantang. Artinya, khutbah itu harus powerful, bukan dibacain datar kayak lagi baca pengumuman. Nah, sekarang kamu udah pegang kunci jawabannya kan? 5 rukun khutbah yang wajib ada, plus beberapa aturan main buat khotib. Dengan tahu ini, kita jadi jamaah yang lebih melek dan ngerti. Jadi, aku punya tantangan seru buat kamu. Jumat depan pas dengerin khutbah, coba deh jadi detektif rukun. Sambil dengerin, sambil ngechecklist dalam hati. Hamdalah ada, salawat ada, wasiat takwa, ayat Quran, dan doa. Lengkap nggak kelimanya?
Ini bukan buat ngejudge ya, tapi biar kita lebih fokus dan paham esensi ibadah Jumat kita. Siap coba?